Kecil, tempat di mana kita ngebahas seputar dunia teknologi dan inovasi digital. Kali ini sama gua Dimas sebagai host, kita akan bahas sesuatu nih yang sering banget disebut sebagai otaknya perangkat elektronik, yaitu microcontroller. Nah, kalian pernah lihat nggak robot yang bisa jalan sendiri ataupun kipas yang nyala otomatis saat suhu ruangan sudah panas dan lampu yang nyala otomatis saat sudah malam? Nah, itu semua tuh berkat si kecil pintar, yaitu microcontroller. Nah, apa sih microcontroller itu? Microcontroller itu adalah sebuah chip kecil yang berfungsi sebagai otaknya perangkat sistem elektronik. Nah, di dalamnya itu udah ada prosesor, memori, dan input output. Semua tuh sudah jadi satu kesatuan di dalam microcontroller. Sederhananya nih ya, microcontroller menerima input, lalu memprosesnya dan mengeluarkan output. Contohnya, microcontroller menerima input dari sensor suhu saat suhu ruangan sudah panas. Microcontroller memprosesnya, lalu mengeluarkan output, kipas pun dinyalakan. Nih, ada dua microcontroller yang paling umum di dunia belajar. Pertama, ada Arduino Uno dan ESP32. Nah, apa aja sih fungsi dan manfaatnya? Nih, microcontroller itu punya peran yang sangat besar di dunia teknologi seperti sekarang. Nih, fungsi dan manfaatnya. Pertama, ada otomatisasi. Jadi dengan microcontroller, banyak perangkat elektronik yang sudah otomatis tanpa perlu bantuan tangan manusia. Contohnya kayak tadi tuh, lampu otomatis, terus kipas otomatis, mesin cuci otomatis, dan banyak laginya. Kedua, hemat energi. Nah, dengan microcontroller ini, kita bisa menghemat energi penggunaan daya energi listrik kok. Jadi, perangkat elektronik itu nggak bekerja 24 jam, jadi hanya bekerja saat perlu digunakan ataupun sudah ditentukan. Juga inovasi teknologi masa depan. Dengan adanya microcontroller ini, lahirlah teknologi masa depan yang canggih banget, kayak smart home, robot edukasi, drone, light follower, dan banyak lainnya. Jadi mungkin tanpa microcontroller tuh ya, perangkat elektronik tuh mungkin nggak bakal cerdas ataupun secanggih kayak sekarang ini loh. Apa aja sih contoh proyek yang bisa kita buat dengan microcontroller ini nih? Bagi kamu, para pelajar yang pengen belajar seputar dunia elektronik ataupun orang yang suka bereksperimen, microcontroller ini tuh bisa jadi alat belajar yang seru banget loh. Nih, aku kasih ya 4 contoh proyek di rumah yang sederhana bisa kamu buat pakai microcontroller. Pertama, ada lampu otomatis. Kedua, ada alarm suhu. Ketiga, ada robot light follower. Keempat, ada mini workstation. Nah, kalau masa depan microcontroller gimana sih? Nah, Sobat Tekno, seiring berkembangnya zaman, microcontroller itu punya peran penting dalam dunia teknologi. Bayangkan nih ya, di masa depan, alat di sekitar kita tuh bisa saling terhubung dan bekerja otomatis. Hebat banget bukan? Nah, dari tadi kan kita bahas fungsinya tuh di bidang elektronik aja. Sebenarnya microcontroller tuh bisa berfungsi luas di banyak bidang. Pertama, bisa di bidang pendidikan, kedua kesehatan, ketiga transportasi, dan bahkan ya keempat bisa sampai ke bidang militer. Ini contohnya di bidang pendidikan, kita tuh bisa belajar membuat robot sederhana ataupun membuat robot edukasi. Nah, kalau di bidang kesehatan, sekarang kan udah banyak banget tuh alat kesehatan bisa bekerja secara otomatis, jadi nggak perlu lagi tuh butuh bantuan dokter. Nah, kalau di bidang transportasi itu juga udah banyak tuh mobil yang bisa bergerak otomatis maupun parkir otomatis tanpa perlu bantuan manusia. Nih, yang istimewa nih di bidang militer, sudah ada rudal yang bisa mengikuti musuh maupun musuh kemanapun pergi. Jadi musuh itu bakal di-lock dan bakal pasti kena. Hebat banget bukan? Nah, Sobat Tekno, dari pembahasan tadi kita kan tahu nih bahwa elektronik itu otak nih ya di balik berbagai alat elektronik. Jadi kalau kamu nih ya suka belajar tentang elektronik, mulai aja dulu nih dari microcontroller. Siapa tahu nih ya dari proyek kecilmu hari ini lahirlah inovasi besar di masa depan. Oke, sekian dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.